Saudaraku sekalian yang kekasih, seperti saya sama saudara juga, mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu rohani? Ada orang-orang yang menjadi nampak rohani dan memang rohani, saleh, dipakai Tuhan, sedangkan kita tidak. Lalu timbul tuduhan di hati kita, walaupun tidak kita sadari, ya mungkin karunianya dia besar, karunia saya kecil. Dan itu tanpa disadari, saudara, menyesatkan dan menipu kita. Kita memandang Tuhan itu diskriminatif, Tuhan itu pilih kasih, ya. Padahal tidak demikian, saudaraku. Ada satu kata yang penting untuk saya sampaikan di kesempatan ini. Kata itu adalah setia. Setia itu bukan hanya saudara tetap menjadi orang Kristen, doa bersama, datang ke gereja. Setia itu berarti selalu memenuhi apa yang Allah kehendaki dalam segala hal. Jadi sebenarnya orang menjadi rohani, menjadi saleh, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, berhikmat, itu karena akumulasi. Akumulasi dari hal-hal kecil sampai Tuhan percayakan hal-hal besar. Dan ini yang orang tidak sadari, saudaraku. Dia merasa dirinya kurang berkarunia dan orang lain lebih berkarunia. Dia merasa Tuhan kurang memberikan perhatian atau kurang memberikan berkat rohani maksud saya dibanding orang lain. Dan itu salah. Tuhan menyediakan berkat sebanyak-banyaknya tanpa batas untuk setiap individu. Dan itu tergantung bagaimana setiap individu meraihnya. Kalau misalnya saudara di depan layar kaca, di televisi, atau di depan monitor komputer saudara. Apa yang Anda lihat itu menunjukkan kesetiaan saudara. Apa saudara mendengar khotbah? Atau saudara mau sibuk melihat berita? Tergantung saudara. Ketika saudara diam, duduk, ya, apa yang saudara pikirkan? Di situ menentukan kesetiaan kita. Ya, saudaraku, waktu kita olahraga, jalan pagi, atau sambil berenang, apa yang kita pikirkan waktu itu? Saya biasa berenang, saudara, dengan dengan headphone yang bisa waterproof, saudara. Saya masukkan berbagai lagu-lagu di situ, bermacam-macam lagu. Ya, bermacam-macam lagu, termasuk lagu-lagu dunia. Ini kan waktu saya isi itu belum sedewasa hari ini. Lalu sering juga muncul lagu-lagu yang saya merasa Tuhan tidak suka saya mendengar lagu itu. Sebab apa yang saya dengar harus yang Tuhan juga dengar. Apa yang Tuhan sukai itu yang harus saya sukai. Nah, dari perkara kecil itu, saudaraku, bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita mengisi percakapan-percakapan kita. Ingat, akumulasi. Yang itu saya ganti dengan kata setia. Kesetiaan itu akumulasi, saudara. Dari segala hal yang kita lakukan. Dan kalau kita setia di situ, maka kita mengumpulkan karunia-karunia yang Allah telah sediakan bagi kita. Karunia hikmat, karunia marifat, begitu saudara. Pernah saya memperkarakan mengapa hamba Tuhan itu diurapi Tuhan luar biasa. Dan saya merasa pengurapan saya tidak sekuat hamba Tuhan tersebut. Jadi semacam arus listrik ya, ibaratnya dia itu 600 watt, saya hanya 60 atau 100 watt. Kenapa tidak kuat? Begitu. Lalu jawabannya di hati saya adalah, dia telah membayar harganya bertahun-tahun. Dia melewati tahun-tahun panjang ada di ruang doa. Dan ternyata hamba Tuhan itu memiliki tempatnya, saudara. Dan di situ ada batu dan dia suka berdoa, berlutut di situ. Hamba Tuhan sudah meninggal dunia, saudara. Ya, hamba Tuhan sudah meninggal dunia.
Dan ketika saya melihat kehidupan pribadinya, saya mengerti mengapa Tuhan memberikan dia pengurapan yang begitu hebat. Ya ibarat arus listrik itu arusnya kuat, ya saudara. Kenapa? Ia sudah membayar harganya, saudara. Hamba Tuhan yang juga saya kagumi, ya, Sadhu Sundarsih. Ya, luar biasa, saudara. Ya, dipakai Tuhan luar biasa, dia memiliki dialog-dialog dengan Allah dan dialog-dialognya ditulis dalam buku. Saya pernah punya buku itu, entah sekarang di mana. Dan saya mengagumi bagaimana dia bisa begitu karib dengan Tuhan dan memiliki percakapan. Dan ternyata dia seorang yang telah membayar harganya. Dia meninggalkan kebangsawanannya, dia meninggalkan martabatnya sebagai seorang yang memiliki martabat tinggi di India. Dan dia banyak mengasingkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang, saudaraku, di tempat tersembunyi, di balik yang dapat dilihat orang, saudara, setia, nanti meledaknya itu belakangan, saudara. Saya pernah berkata kepada para hamba-hamba Tuhan, penampilanmu di mimbar itu menunjukkan yang kamu lakukan setiap hari. Setiap hari kalau seorang hamba Tuhan itu seperti merakit bom. Ledakan di mimbar itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana seseorang hari-hari hidupnya diisi. Kalau seorang hamba Tuhan tekun berdoa, hidup suci, jaga kekudusan, itu ledakannya di mimbar beda dengan orang yang hidupnya sembrono atau ceroboh. Ya dulu kalau kita mau khotbah biasanya kita minta Tuhan mengurapi ya sampai berlutut di kursi di mana kita duduk. Jadi kalau kita diundang khotbah atau kita khotbah di gereja sendiri, kita duduk paling depan. Jadi sebelum khotbah kita berlutut minta diurapi. Kita angkat tangan minta diurapi, tetapi dari pengalaman saudara kita merasa bahwa kita seperti ringan ya, tidak berat. Tidak ada pengurapan yang kuat. Sudah berlutut, sudah berdoa, kenapa tidak diurapi? Karena persiapan khotbah bukan hanya pada waktu dia mencatat apa yang mau dikhotbahkan atau pada waktu dia mau berkhotbah dia berlutut. Tapi setiap saat, menit demi menit, itulah persiapan khotbahnya, saudara. Maka betapa berat tanggung jawab para pendeta. Dan saya kira banyak pendeta yang ikut doa seperti ini. Betapa sakralnya mimbar kita, betapa terhormatnya kita memiliki mimbar. Dan karenanya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Ini bagi pendeta. Bagi saudara yang bukan pendeta, yang tidak memiliki kesempatan berkhotbah, Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang saudara harus berkati. Orang-orang yang melalui saudara Tuhan mau ubah. Nah kita perlu persiapan. Memiliki kapasitas diri yang dapat menyentuh mereka. Jadi ingat, setia. Itu berarti kita mengakumulasi kekudusan, kesucian, kehidupan yang menghormati Tuhan setiap saat. Lebih dari ini Roh Kudus akan tuntun saudara, Roh Kudus akan pimpin saudara bagaimana meraih setiap berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita hari itu. Setiap hari Allah menyediakan berkat-berkatnya dan kita mau meraihnya. Makanya jangan berpikir yang tidak perlu kita berpikir, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat, jangan lakukan apa yang tidak perlu dan tidak boleh kita lakukan. Ya, demikian pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk seminar di Medan kemarin yang Bapa telah berkati dan urapi. Kami berterima kasih, kami bersyukur
untuk setiap orang yang telah memberi pengabdiannya kepadamu ya Bapa, sehingga terlaksananya seminar yang berlangsung kemarin. Bapa, kami berdoa untuk Medan dan Tapanuli ini. Kami mohon Bapa di surga memberkati. Biarlah kekristenan di sini bertumbuh Bapa. Tolong gereja-gerejamu untuk mengerti kehendak rencanamu di akhir zaman Bapa. Ya Bapa, kami mohon pertolonganmu untuk saudara-saudara kami, khususnya orang-orang Batak dan orang-orang Kristen di Medan dan Tapanuli dan Sumatera Utara ini seluruhnya. Aduh Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah kami, Elohim Yahweh. Dan kami mohon petunjuk-Mu apa yang harus kami lakukan untuk Sumatera Utara. Apa yang Bapa mau perintahkan bagi kami. Bersuniku masih asakosa. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami berdoa untuk Batak Bermazmur, Engkau berkati kegerakan ini akan memberkati khusus orang-orang Batak dan banyak orang dari segala suku. Kebaktian Batak Bermazmur hari Kamis ini yang mulia Elohim Yahweh, Engkau berkati, Engkau urapi. Engkau berkati, Engkau urapi para pemusik, penyanyi, pemberita firman. Kami mohon agar Batak Bermazmur Kamis ini menjadi pesta rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati Truth ID yang menjadi sarananya. Bapa, kami mengakhiri doa ini dengan menyatakan dengan tulus kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa ya Allah ya Bapa. Amin. Saudara, saya mengingatkan hari Kamis ini jam 6 Batak Bermazmur, Anda bisa onsite di Mall Arta Gading lantai 5. Adalah baik saudara hadir. Beda ya antara hadir dan tidak hadir ya. Saudara, beda. Usahakan untuk bisa hadir. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.